Sekarang kita beralih ke Gaza dengan serangan udara Israel semalam. Kini Dewan Perdamaian Internasional mengatakan bahwa penarikan IDF keluar garis kuning hanya akan terjadi setelah Hamas meletakkan senjatanya. Berita selengkapnya dari Ariel Osran, koresponden senior I24 News untuk Timur Tengah. Ini adalah awal dari fase yang sulit. Begitulah cara perwakilan tinggi Dewan Perdamaian Gaza, Nikolai Mladenov, menggambarkan tahap gencatan senjata Gaza saat ini. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada hari Senin, Dewan Perdamaian menguraikan syarat-syaratnya untuk penarikan IDF dari Gaza, menyatakan bahwa penarikan IDF melewati garis kuning hanya akan dilakukan setelah proses penonaktifan selesai, seperti yang telah dijanjikan Hamas kepada para mediator. Hal ini berlaku untuk senjata ringan, senjata berat, dan juga terowongan. Versi pernyataan sebelumnya menyebutkan penarikan penuh IDF yang mengisyaratkan bahwa beberapa penarikan IDF melewati garis kuning bisa saja terjadi sebelum seluruh proses pelucutan senjata selesai. Seperti yang telah dijelaskan dalam proposal Dewan Perdamaian minggu lalu. Menghilangkan kata penuh tampaknya menandai perubahan dalam persyaratan penarikan IDF setelah pertemuan hari Senin. Namun demikian, kedua versi tampaknya bertentangan dengan apa yang dikatakan Mladenov minggu lalu ketika dia mengatakan bahwa penarikan harus berjalan seiring dengan pelucutan senjata. Mana yang harus dilakukan terlebih dahulu? Apakah Israel mundur dulu, lalu Hamas melucuti senjata, atau Hamas harus melucuti senjata dulu, baru Israel meninggalkan Gaza? Kesepahaman dengan Israel sangat senang dengan hal itu. Israel membantu kami, dan mereka sangat baik. Mereka sangat baik dalam hal itu. Kebanyakan orang mengatakan itu adalah kesepakatan yang mustahil dilakukan. Sekarang, apakah akan mengalami pasang surut? Itu adalah situasi yang sangat kompleks di sana. Orang-orangnya sangat kompleks dan sulit. Perubahan yang tampak pada persyaratan perlucutan senjata berisiko kehilangan Hamas yang hanya setuju pada urutan semula. Jika Israel tidak mengatakan. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa kita tidak dapat beralih ke tahap berikutnya sampai tahap pertama sepenuhnya dilaksanakan. Yang berarti Israel harus kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, mengizinkan pembukaan perlintasan, mengizinkan rekonstruksi, dan menghentikan semua penargetan, pembunuhan, serta pembunuhan terencana. Semua masalah ini harus diselesaikan dan dituntaskan, dan pembubaran milisi bersenjata terkait dengan hal ini, serta penarikan Israel dari jalur Gaza sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Namun, urutan pelucutan senjata dan penarikan pasukan hanyalah salah satu poin yang masih diperdebatkan. Selama pertemuan dengan Mladenov, Netanyahu dilaporkan mengatakan bahwa Israel tidak akan menghentikan tembakan di Gaza, tidak akan mundur dari garis kuning, dan menolak persyaratan proposal yang mengharuskan senjata Hamas hanya disimpan, bukan dihancurkan. Sementara itu, Israel telah meningkatkan serangannya di Gaza sejak pengumuman peta jalan Dewan Perdamaian. Beberapa jam setelah pertemuan hari Senin dengan Mladenov, Israel melakukan serangan tambahan di Gaza, menewaskan 2 orang di dalam sebuah kendaraan saat gencatan senjata di Gaza terus diuji. Bergabung bersama kami di studio sekarang adalah analis keamanan Yakov Lapin, pembawa acara Ross Handler Report. Selamat sore untuk Anda. Hai. Jadi kita sudah banyak membicarakan tentang Iran dan Lebanon. Tapi sekarang kita kembali lagi ke Gaza. Kita tidak bisa lupa bahwa ini semua masih berlangsung selama kita berbicara selama berbulan-bulan. Terutama jelas tentang Iran dan Selat Hormuz. Jadi apa artinya ini bagi kita? Apakah kita berada dalam bahaya yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius? Saya rasa kita tidak perlu khawatir tentang sesuatu yang bisa meledak di Gaza. Yang perlu kita khawatirkan adalah terjebak dalam perangkap diplomatik yang bisa menjauhkan kita dari kepentingan inti keamanan Israel. Jadi, kita harus mendefinisikan apa saja kepentingan itu, yaitu Hamas benar-benar dilucuti senjatanya dan Gaza didemilitarisasi dengan benar. Artinya, senjata-senjata milik Hamas harus dihancurkan, bukan disimpan, seperti yang telah diusulkan Dewan Perdamaian dalam dokumen-dokumennya, dan seperti yang diinginkan Hamas. Apa yang diinginkan Hamas adalah agar senjata-senjata itu disimpan, ditempatkan di bawah kendali apa yang disebut sebagai pemerintahan Palestina di masa depan. Dan kemudian mereka sendiri pada akhirnya akan menjalankan pemerintahan Palestina itu pertama-tama dari balik layar. Lalu mereka bisa melakukan kudeta seperti yang mereka lakukan menjelang pengambil alihan Gaza pada tahun 2007. Itulah rencana mereka. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang dibutuhkan Israel. Israel perlu menghancurkan senjata-senjata itu. Dan itulah sebabnya saya pikir Israel harus mengatakan, ya, mereka terbuka untuk pengaturan diplomatik, tetapi yang memastikan senjata-senjata itu dihancurkan. Jika senjata-senjata itu tidak dihancurkan, itu bukan kesepakatan yang sebenarnya. Itu hanyalah tipuan. Dan Israel harus menyatakan hal itu dengan sangat jelas.
Jadi Israel harus mengelak dari jebakan diplomatik ini. Dan kemudian Israel harus memikirkan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya di sini adalah menghancurkan sisa-sisa yang dimiliki Hamas di Gaza. Itu berarti kepemimpinannya, kapabilitas yang masih tersisa, semua itu harus sangat dikurangi. Tetapi Hamas tidak boleh dibiarkan menguasai 1 milimeter pun dari Gaza. Dan setelah itu, kita bisa mulai membicarakan penataan ulang Gaza, pemerintahan yang berbeda, dan deradikalisasi. Anda tahu, pikirkan tentang Berlin setelah Perang Dunia II. Itulah yang menurut Israel harus dicapai di Gaza. Jika tidak, kita akan terjebak dalam siklus ini untuk waktu yang lama. Lalu bagaimana dengan Dewan Perdamaian Internasional? Maksud saya, apakah itu hanya organisasi simbolis jika kita masih terjebak dalam situasi ini dan tidak banyak yang bisa dilakukan juga? Itu akan tetap menjadi organisasi yang pada dasarnya tidak relevan selama Hamas masih mengendalikan penduduk jalur Gaza dan memiliki monopoli senjata di bagian Gaza yang mereka kuasai. Saat ini, Israel menguasai 60 hingga 70% wilayah Gaza, dan itu adalah zona penyangga yang sangat besar yang telah mereka ciptakan untuk melindungi wilayah sekitar Gaza. Tapi area ini pada dasarnya kosong. Sebagian besar warga sipil berada di wilayah yang dikuasai Hamas. Itu tidak bisa dibiarkan terus seperti ini. Semua warga sipil Gaza pada dasarnya tidak boleh berada di bawah rezim Hamas. Karena itulah yang memberi mereka kekuatan. Dari situlah mereka merekrut teroris di masa depan. Dari situlah mereka mencuci otak mereka agar generasi berikutnya berjihad. Inilah siklus yang harus diputus. Jadi Gaza, seperti yang Anda tahu, sempat terhenti karena Israel sangat sibuk dengan Iran dan dengan Hizbullah di Lebanon. Sekarang semuanya kembali ke titik semula dengan asumsi Iran tidak memanas lagi. Saya pikir kita akan melihat Perdana Menteri Netanyahu dan Kabinet Israel serta kalangan pertahanan dan keamanan mencoba memberi sinyal keterbukaan terhadap suatu pengaturan diplomatik. Tetapi mereka harus sangat jelas mendefinisikan apa kepentingan Israel. Dan jika ada kesenjangan antara apa yang diusulkan secara diplomatik, bahkan jika itu oleh Presiden Trump dan kepentingan Israel, kesenjangan itu harus disorot dengan sangat jelas dan secara eksplisit menyatakan apa kepentingan Israel, yaitu tidak ada senjata Hamas dimanapun di jalur Gaza. Tidak ada kendali Hamas dimanapun di jalur Gaza. Itu adalah prasyarat dasar bagi Israel untuk maju secara diplomatik. Dan jika tidak, maka Israel harus mencapai tujuan tersebut secara militer.